ketiga, menentukan hasil perpangkatan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Baiklah, siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulis, karena di akhir video pembelajaran akan ada soal latihan yang Ananda kerjakan. Pengertian bilangan berpangkat. Jika sebuah bilangan A dikalikan berulang kali sebanyak n kali, maka dapat ditulis A berpangkat n. Contohnya, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk pangkat. A, 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan, karena bilangan basisnya 1 dikalikan sebanyak 3 kali, maka ditulis hasilnya 1 berpangkat 3. Yang kedua, negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan cara yang sama, maka bentuk pangkatnya adalah, ya benar, negatif 1 berpangkat 3. Sekarang kita masuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A berpangkat M dikali A berpangkat N, ini sama artinya dengan A berpangkat M ditambah N. Artinya, jika seandainya dikali berarti pangkat ditambah ya. Yang kedua, A berpangkat M dibagi A berpangkat N, sama dengan A berpangkat M dikurang N. Artinya, jika dibagi berarti pangkat dikurang ya. Yang ketiga, A berpangkat negatif N, sama dengan 1 per A berpangkat positif N. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut yang keempat, A berpangkat M lalu berpangkat N, sama dengan A berpangkat M dikali N. Artinya kalau pangkatnya double berarti dia dikali ya nak ya. Yang kelima, A dikali B berpangkat M, sama dengan A berpangkat M dikali B juga berpangkat M. Yang keenam, A per B berpangkat M, sama dengan A berpangkat M dibagi B berpangkat M. Dan yang terakhir, A berpangkat 0, sama dengan 1. Artinya jika seandainya bilangan berpangkat 0, hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, semua sifat-sifat bilangan berpangkat ini akan sering kita gunakan pada soal-soal bentuk pangkat. So, silahkan dipahami dan hafalkan ya di rumah. Selanjutnya, menentukan hasil perpangkatan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita coba contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. A berpangkat 5 dikali A berpangkat 6 dibagi A berpangkat 4 dikali A berpangkat 7. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan sifat operasi bilangan berpangkat yang sesuai, yaitu sifat perkalian pada perpangkatan. Sehingga hasilnya adalah A berpangkat 5 dikali A berpangkat 6 menjadi A berpangkat 5 ditambah 6. Dan A berpangkat 4 dikali A berpangkat 7 menjadi A berpangkat 4 ditambah 7. Sehingga hasilnya A berpangkat 11 per A berpangkat 11. Selanjutnya kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Sehingga hasilnya menjadi A berpangkat 11 dikurang 11. Hasilnya A berpangkat 0. Ingat, setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya 1 ya. Agar Ananda lebih paham lagi, mari kita masuk contoh soal yang kedua. Tentukanlah hasil perpangkatan berikut dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. 9 berpangkat 3 dibagi 3 berpangkat 5. Mari kita simak pembahasannya. Sebenarnya pada soal ini bisa kita kerjakan dengan cara biasa, yaitu dengan menghitung hasil perpangkatannya. Akan tetapi cukup memakan waktu yang lama ya. Mari kita kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Pada soal terdapat bilangan dengan basis yang berbeda. Untuk itu kita tidak bisa langsung mengerjakan dengan sifat pembagian ya. Harus kita robah dulu ke dalam bentuk basis yang sama. Untuk itu, 9 kita ganti menjadi 3 berpangkat 2. Sehingga menjadi 3 berpangkat 2 berpangkat 3 per 3 berpangkat 5. Selanjutnya, kita menggunakan sifat pangkat double. Sehingga menjadi 3 berpangkat 2 dikali 3 per 3 berpangkat 5. Sama dengan 3 berpangkat 6 per 3 berpangkat 5. Karena bilangan basisnya sudah sama, berarti bisa kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan.
sehingga hasilnya menjadi 3 berpangkat 6 dikurang 5. Hasilnya 3 berpangkat 1. Untuk bilangan berpangkat 1 hasilnya tetap ya nak ya, sama dengan 3. Bagaimana Ananda? Sudah paham dengan materi hari ini? Jika sudah, jangan lupa kerjakan soal latihan berikut ini ya. Baiklah Ananda, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.